Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan pembelajaran. Berikut penjelasannya. Teori pembelajaran adalah seperangkat konsep yang berkaitan dengan landasan filsafat, sejarah, tujuan, dan pandangan dalam kaitannya dengan proses pendidikan. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Tujuan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Layaknya setiap orang tidak dapat menjadi ahli dalam semua bidang. Begitupun dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk membantu merumuskannya, salah satu model yang dapat digunakan dalam hal ini adalah taksonomi Bloom. Identifikasi tujuan pembelajaran, perencanaan, analisis data, dan pengumpulan data. Kegiatan pembelajaran yang baik selalu berawal dari perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang akan memberikan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Dalam tahapan perencanaan ini, hal yang perlu dilakukan yakni menyiapkan atau membuat klasifikasi siswa, kemudian menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan dan membuat cara mengumpulkan data. Yang kedua adalah analisis data. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan pertimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan, kebutuhan pelajaran mencakup 4 bagian, yakni analisis tujuan, proses, dan hasil dengan tabel dan penjelasan singkat. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Bisa dilakukan dengan cara kuesioner, ranking, interview, kelompok, diskusi kecil, dan lain-lain. Teori pembelajaran adalah seperangkat konsep yang berkaitan dan tujuan pandangan dalam kaitannya dengan proses pendidikan. Taksonomi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ranah kognitif yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau penalaran di dalamnya yang mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian. Yang kedua ranah afektif yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Itu mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga, ranah psikomotor yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, yang mencakup kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Model pembelajaran menurut Did and Carey. Komponen model ini meliputi pembelajar, pengajar, materi, dan lingkungan. Demikian pula di lingkungan pendidikan non-formal, model ini meliputi warga belajar, tutor, materi, dan lingkungan pembelajaran. Model PPSI, yaitu kesatuan yang terorganisir, yang membuat sejumlah unsur antara lain tujuan, materi, metode, alat bantu, dan evaluasi pembelajaran. PPSI adalah langkah-langkah pengembangan sistem instruksional yang mendasari efektivitas praktek pengajaran. Yang ketiga adalah model Belaha-Banati. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hal pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah model Van Gelder. Adalah model yang dipergunakan untuk mendorong peserta didik berpikir dalam berbagai perspektif. Jika model pembelajaran ini dikembangkan, maka yang harus diperhatikan adalah materi pembelajaran. Yang terakhir adalah model JM-CAM, berorientasi pada perancangan pembelajaran yang menyeluruh. Model CAM adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan dalam pedoman penyusunan perencanaan program. Sekian dan terima kasih.